Halo anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Baik, hari ini Bapak akan membuat video pembelajaran dari bab 6 dengan materi gerakan senam lantai. Jadi, silakan kalian simak video yang sudah Bapak buat ini dan kalian catat bagian-bagian yang menurut kalian penting. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian simak video ini. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bab 6, yaitu materi senam lantai. Yang menyusun saya sendiri, Agustinus Yopi Andrianto. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Senam lantai. Apa itu senam lantai? Di sini ada yang tahu? Oke. Senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam yang meliputi gerakan-gerakan senam yang dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Itu adalah pengertian dari senam lantai. Sampai sini anak-anak sudah paham? Oke. Next, rangkaian senam lantai. Apa itu rangkaian senam lantai? Oke, rangkaian senam lantai meliputi penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Itu adalah rangkaian senam lantai. Berikut adalah unsur gerakan yang terdapat dalam senam lantai. Yang pertama, mengguling. Yang kedua, melenting. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, memutar. Yang kelima, melompat. Dan yang terakhir adalah meloncat. Semua gerakan ini adalah termasuk dalam senam lantai. Oke, jadi kalian perlu tahu rangkaian gerakan senam lantai apa saja. Berikut adalah unsur-unsurnya. Sampai sini sudah paham? Oke. Next, hal yang harus diperhatikan saat ingin melakukan olahraga senam lantai. Ini sangat penting. Jadi sebelum kita melakukan senam lantai, kita harus tahu apa yang poin-poin ini yang perlu kita ketahui sebelum melakukan senam lantai. Yang pertama, gunakan matras. Karena perlengkapan ini sangat penting saat melakukan teknik apapun dalam olahraga senam lantai. Yang kedua, letakkan matras di atas permukaan lantai yang datar. Oke, jangan taruh matras di tempat yang tinggi ataupun yang berlubang. Karena itu dapat membahayakan kalian sendiri. Next, pastikan matras berada pada posisi yang tepat. Next, sekitar area matras dipastikan tidak ada benda-benda yang dapat membahayakan saat melakukan pendaratan. Ya, jadi dipastikan di sekeliling matras itu tidak ada benda-benda tajam yang dapat membahayakan kalian sendiri. Ya, jadi harus steril, harus kosong. Next, sebelum melakukan teknik senam lantai, biasakan dengan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi, sebelum kita melakukan olahraga apapun itu, hal yang wajib kalian lakukan adalah pemanasan. Karena apa? Itu dapat menghambat kita atau mengantisipasi kita jika kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau cedera ya. Kalau kita pemanasan dulu pasti
otot kita sudah siap. Next, dalam melakukan olahraga senam lantai, dimulai dari teknik yang paling dasar, menengah, hingga teknik yang paling sulit. Ini harus diperhatikan, ya. Jadi pada saat kita melakukan gerakan, kita harus belajar dari yang awalnya dulu, yang paling mudah dulu. Baru masuk ke tingkat yang menengah, baru yang sulit. Jangan yang sulit dulu, menengah, baru mudah. Ya, jangan sampai terbalik. Next. Ketika melakukan senam lantai, harus ada pengawasan guru ataupun pelatih yang sudah ahli dalam melakukan teknik senam lantai. Pengawasan sangat penting, ya. Jadi, jika kalian melakukan senam lantai, harus ada pengawasan dari orang tua ataupun guru. Next, latihan gerak dasar senam lantai. Meliputi roll depan. Apa itu roll depan? Oke, roll depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan. Meliputi tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan guling ke depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awalan jongkok dan guling ke depan dengan sikap awalan berdiri. Ya. Jadi anak-anak, silakan kalian lihat atau simak gambar pada slide PowerPoint. Itu kurang lebih gerakan roll depan atau guling ke depan pada posisi jongkok. Bapak juga akan buatkan video praktek bagaimana cara melakukan roll depan pada posisi jongkok dan dalam posisi berdiri. Oke, kita lihat videonya. Cara melakukan gerakan guling ke depan atau biasa disebut dengan roll depan dengan posisi jongkok. Sikap awalan jongkok dan kedua tangan menumpu pada matras, buka selebar bahu. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala ditekuk sampai dagu menyentuh dada. Yang ketiga, mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. Kedua tangan dilepaskan tumpuan dari matras, pegang matras kaki dan berusaha bangun. Cara melakukan gerakan guling ke depan atau roll depan dengan posisi berdiri. Yang pertama, sikap awalan berdiri dengan kedua kaki rapat. Yang kedua, letakkan kedua tangan pada matras kira-kira 50 cm dan tangan dibuka selebar bahu. Yang ketiga, bengkokkan tangan, kemudian dilanjutkan dengan meletakkan bagian pundak pada matras. Dan bagian kepala ditekuk hingga dagu menyentuh bagian dada. Yang keempat, selanjutnya mulai berguling ke depan. Yang terakhir, pada saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan kemudian dilanjutkan dengan tangan memegang bagian tulang, kering kaki menuju posisi jongkok. Oke, next, roll belakang. Roll belakang adalah menggulingkan badan ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada,
kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Ya, kalian bisa lihat pada gambar pada slide. Berikut adalah contoh gerakan roll belakang pada posisi jongkok ya. Bapak juga akan membuatkan video praktek berupa gerakan roll belakang dengan dua cara, dari awalan jongkok dan dari awalan berdiri. Oke, kita lihat videonya. Cara melakukan gerakan guling ke belakang atau biasa disebut dengan roll belakang dengan posisi jongkok. Yang pertama, posisi jongkok yang kuat tetapi badan tetap rileks. Next, letakkan telapak tangan di lantai tepat di depan telapak kaki. Next, angkat pantat lalu arahkan kepala ke bagian depan di antara telapak tangan. Next, tempelkan dagu ke dada lalu dorong kepala di antara tangan dengan mengangkat pantat lebih tinggi dari kepala. Next, tempelkan tulang punggung di lantai atau matras dan biarkan tubuh bergerak ke depan. Next, tambahkan dorongan dengan otot perut sesaat setelah berguling untuk kembali ke posisi awal. Next, buat kuda-kuda untuk berdiri dengan membungkukkan badan dan menempelkan tangan ke lantai. Next, kepala bertunduk, badan turun lebih rendah, dan siku tangan ditekuk 45 derajat. Next, buat tolakan dengan pergelangan kaki. Yang terakhir, dorong tubuh hingga kembali ke posisi jongkok atau berdiri. Cara melakukan gerakan guling ke belakang atau biasa disebut roll belakang dengan posisi badan berdiri. Awalan melakukan roll juga bisa dimulai dengan berdiri atau jongkok. Next, jika dilakukan dari berdiri, siapkan bermula tegak dengan tangan di atas, lalu perlahan turun ke bagian pantat ke arah matras. Next, tekuk tangan hingga berada di atas bahu dengan posisi menghadap ke atas. Bungkukkan tulang belakang dan tundukkan kepala hingga dagu menempel dada. Dorong badan ke bagian belakang dengan perut dan bagian kaki. Tangan yang ditekuk di atas bahu tadi akan menempel di matras. Dorong dengan tangan supaya bisa menggelinding ke belakang dan kepala tidak terbentur. Yang terakhir, kembali ke posisi awal. Oke, next. Sikap kayang. Sikap kayang adalah posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Nilai daripada gerakan kayang yaitu dengan menempatkan kaki lebih tinggi, memberikan tekanan pada bahu dan sedikit pada pinggang. Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelentukan bahu, bukan kelentukan pinggang. Oke, anak-anak, silakan kalian lihat gambar pada slide. Berikut adalah contoh gerakan kayang. Bapak juga akan buatkan video bagaimana kita melakukan sikap kayang yang benar. Oke. Cara melakukan gerakan sikap kayang. Sikap yang pertama, tubuh dalam posisi berdiri tegak. Kedua tangan diletakkan di pinggul, arahkan pandangan fokus ke depan. Kepala ditekuk ke belakang dengan posisi kedua kaki ditekuk. Tangan juga ditekuk. Namun posisinya melewati kepala. Next, tangan ditekuk ke belakang hingga posisinya menyentuh matras. Tangan dijadikan tumpuan. Yang terakhir, saat melakukan kayang, posisi tubuh meregang dan melengkung bagai busur.
materi selanjutnya, sikap lilin. Sikap lilin, pada awalan sikap lilin, yang pertama, sikap tidur telentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas atau rapat bersama-sama. Pinggang ditopang, kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang. Oke, anak-anak silakan praktikkan pada gambar slide di depan. Kurang lebih gerakan sikap lilin seperti itu. Bapak juga akan buatkan video bagaimana cara melakukan sikap lilin yang benar. Next. Cara melakukan sikap lilin. Posisi yang pertama, tubuh tidur telentang dengan kaki lurus dan tangan di samping badan. Posisi kaki harus lurus dan rapat agar bisa melakukan sikap lilin. Kaki dalam posisi lurus dan rapat diangkat ke atas. Next, gunakan tangan sebagai penopang pinggang dan kaki. Next, materi selanjutnya headstand. Apa itu headstand? Posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua lengan dan kepala atau otot leher sebagai titik tumpunya. Biasanya, headstand juga disebut cop stand. Aktivitas ini bertujuan melatih otot leher, keseimbangan tubuh, dan keberanian. Jadi, anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat gambar contoh headstand di slide di depan ini. Kurang lebih gerakannya seperti itu. Bapak juga akan buatkan video bagaimana cara melakukan headstand yang benar. Berikut adalah contoh cara melakukan gerakan headstand. Posisi awalan jongkok, kedua kaki dirapatkan dengan kedua tangan diletakkan di depan bertumpu pada matras. Next, letakkan kepala atau dahi di tengah-tengah antara kedua tangan dengan posisi lebih ke depan. Diusahakan antara kepala dan kedua tangan dapat membentuk titik segitiga sama sisi. Next, angkat salah satu kaki atau kedua kaki bersamaan lurus ke atas. Yang terakhir, tahap sikap headstand dengan cara menjaga keseimbangan.
Next, manfaat dari senam lantai. Ini sangat penting. Perlu kalian ketahui anak-anakku semua, manfaat dari senam lantai meliputi apa saja? Oke, yang pertama, kemampuan gerak tubuh semakin lincah. Yang kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Yang ketiga, menambah kekuatan fisik. Yang keempat, menjaga keseimbangan. Yang kelima, menurunkan berat badan. Yang keenam, membakar lemak. Dan yang ketujuh, sirkulasi aliran darah lebih lancar. Berikut adalah manfaat dari melakukan senam lantai. Oke. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi kalian dapat mengerti dan kalian dapat memahami, khususnya di materi gerakan senam lantai. Oke, Bapak di sini undur diri. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa rajin olahraga. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.